Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Lasti Syanturi. Di sini saya akan merespon tentang siklus menstruasi dan konsepsi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengharap pada pembentukan endometrium, populasi serta peluruhan di dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk menjaga-jaga munculnya kemudian melekat pada perkembangan di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhirnya pubertas. Pendarahan menstruasi yang mendapat bahwa wanita yang mengalami tidak hamil, namun berdasarkan pendarahan itu tidak bisa dijadikan dengan patokan pasti bahwa kehamilan itu tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan diawali kehamilannya. Selama usia reproduksi, ketidakmenstruasian bisa menjadi indikasi pertama bahwa si wanita itu tidak kemungkinan hamil. Proses terjadinya menstruasi itu, siklus menstruasi diregulasi oleh hormon LH, hormon LH dan hormon FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan menstimulasi uterus dan kelenjar payudara agar komponen untuk memungkinkan terjadinya pembuahan menstruasi terdiri dari 3, yaitu fase sebelum telur dilepaskan atau disebut dengan fase folikuler. Yang kedua itu fase pelepasan telur disebut dengan fase ovulasi, dan fase setelah telur dilepaskan itu disebut dengan fase luteal. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi telur atau tertentu, maka siklus menstruasi akan teratur. Hormon-hormon yang mempengaruhi menstruasi yaitu ada hormon FSH, SSH, dan berikut adalah hormon yang terdapat di siklus menstruasi. Yang pertama itu hormon oligometria. Oligometria ini adalah menstruasi jarak atau sangat sedikit. Amenorrhea, menstruasi yang absennya periode menstruasi selama 3 bulan di usia reproduksinya. Dan adalah yang ketiga itu polimetria, merupakan siklus menstruasi yang lebih pendek daripada biasanya. Usia menstruasi itu pada dasarnya itu 21 hari. Selanjutnya itu konsepsi. Konsep kehamilan difertilisasi atau penyuaian dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin di uteri yang dimulai sejak proses perkembangannya janin. Kehamilan normalnya itu berlangsung kurang 40 minggu. Proses kehamilan itu dalam konsepsi itu ada pembuahan, radiasi, plasenta. Di pembuahan itu setelah sperma masuk di rahim, di situ akan dibuahi dan dibuahi. Nah, di radiasi itu setelah dibuahi akan terbentuk organ bayi, dan plasenta itu disitulah dihitung berapa bulan bayi itu lahir. Biasanya bayi itu lahir 40 hari. Sekian dari respon saya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.